Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan kasus tentang pencabulan siswi SMP di Wonogiri. Kasus ini bermula ketika korban masih duduk di bangku SMP dan berasal dari keluarga yang tidak mampu untuk meninggalkan rumah di Kismantoro. Kepala sekolah tempat korban belajar di Kismantoro menyatakan korban beberapa kali membolos sekolah dan meninggalkan rumah. Menurut kepala sekolah, hal itu terjadi karena korban tidak mengenyam pendidikan yang layak. Korban tinggal bersama ayahnya yang temperamental dan sering melecehkan korban secara verbal. Hal ini membuat korban tidak nyaman berada di rumahnya. Kepala sekolah menyatakan dia mencoba membujuk siswa sekolah menengah yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang guru sekolah dasar di Wonogiri untuk tetap tinggal di sekolah dan bahkan membantunya membawa pulang pelajaran. Kondisi keluarga korban yang memperhatikan hingga menyebabkan korban harus meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan. Dibenarkan oleh kepala desa setempat tinggal korban, pada awal Januari 2023, korban meninggalkan rumah dan menghilang. Korban menceritakan kepada pelaku bahwa ia ingin mencari pekerjaan di Wonogiri. Pelaku pencabulan terhadap siswi SMP kemudian mengkontrak rumah dan memberikan pekerjaan kepada korban. Korban awalnya mencari pekerjaan sebagai penjaga toko, namun tidak berlangsung lama. Setelah itu, pelaku membawa korban bersama temannya dari Jatiroto. Atas rekomendasi teman pelaku, korban dipekerjakan sebagai pemimpin lagu atau pendamping wanita di tempat karaoke. Rupanya dia punya rencana lain. Ia merayu korban dengan mengelabui korban agar memberikan uang tunai 1 juta rupiah dan memberikan smartphone untuk memenuhi keinginannya. Pelaku mencabuli korban 2 kali hingga korban kemudian hamil. Orang tua korban kemudian menelpon polisi. Pelaku kemudian ditangkap di Tirtomoyo pada Senin 6 Maret 2003 dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kasus ini yang menjadi korban dan pelaku utama yaitu yang pertama, korban utama remaja perempuan siswi SMP dari Kismantoro yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Korban tidak langsung, keluarga korban terutama ibunya yang ikut terdampak secara sosial dan emosional. Pelaku dari kasus di atas, guru SD yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Analisis penyebab dan akar masalah dari kasus di atas, yang pertama, faktor lingkungan dan ekonomi. Kemiskinan struktural di keluarga korban mendorongnya untuk mencari pekerjaan di usia yang masih terlalu muda, dan tidak ada dukungan sosial dari keluarga yang seharusnya menjadi perlindungan pertama bagi anak. Faktor yang kedua yaitu faktor sistemik. Faktor sistemik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lemahnya sistem perlindungan anak baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap individu yang memiliki akses langsung kepada anak. Faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor psikologis dan sosial. Tekanan emosional akibat pelecehan verbal dari ayah yang menciptakan ketidaknyamanan bagi korban di rumah. Yang kedua, ketidaktahuan atau minimnya pemahaman korban terhadap hak-haknya. Yang ketiga, dampak masalah dari kasus di atas. Dampak yang pertama itu jangka pendek, terutama psikologis akibat kekerasan verbal dan seksual. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan pada usia dini. Yang ketiga, kehilangan kesempatan belajar dan perkembangan karir. Yang keempat, aspek hukum dan HAM. Instrumen hukum nasional Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melarang kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang, pelaku dapat dikenakan pidana karena mengeksploitasi korban. Yang ketiga, KUHP. Pasal-pasal tentang kekerasan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan.
Yang kedua, instrumen hukum internasional. Konvensi Hak Anak Pasal 19, negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental. Yang kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua individu memiliki hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak memanusiawi. Yang kelima, solusi dan rekomendasi dari kasus di atas, yaitu yang pertama, pendampingan korban, pemulihan mental melalui terapi psikologis dan konseling bagi korban. Yang kedua, reintegrasi korban ke dalam sistem pendidikan melalui beasiswa dan dukungan komunitas. Yang kedua, penegakan hukum. Hukum tegas terhadap pelaku untuk menciptakan efek jera. Yang kedua, penguatan peran penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan anak. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Pemberian bantuan ekonomi langsung kepada keluarga rentan melalui program pemerintah. Yang keempat, peningkatan edukasi dan kesadaran. Sosialisasi mengenai hak anak dan pelaporan kekerasan ke tingkat sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, penguatan kebijakan. Pembentukan unit perlindungan anak di tingkat komunitas untuk